Dalam ajaran Islam, sholat berjamaah atau sholat bareng-bareng itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi apa sih sebetulnya esensinya? Hari ini kita akan coba bedah 5 pesan kunci dari sebuah hadis buat ngerti kenapa ibadah bersama-sama punya tempat yang istimewa banget. Tapi nih, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kita mundur sedikit. Pernah kepikiran nggak, apa sih kekuatan yang muncul waktu kita melakukan sesuatu bareng-bareng untuk tujuan yang sama? Nah, konsep universal inilah yang sebenarnya jadi inti dari obrolan kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Jadi ada 5 pesan utama yang bakal kita kupas tuntas. Pertama, pentingnya sholat berjamaah itu sendiri. Kedua, janji pahala yang berlipat ganda. Ketiga, dorongan buat kita selalu cari pahala semaksimal mungkin. Keempat, kita harus tahu dan pelajari caranya. Dan yang terakhir, soal tanggung jawab kita semua untuk menyediakan tempatnya. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Pesan yang pertama, sebuah anjuran utama. Anggap aja ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Ini prinsip inti tentang kenapa sholat itu dianjurkan untuk dilakukan sebagai sebuah komunitas. Jadi, pesannya tuh simple dan jelas banget. Yang paling dianjurkan itu sholat secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Ini dasarnya. Terus, apa sih yang bikin anjuran ini begitu kuat? Nah, jawabannya ada di insentif spiritual yang ditawarkan. Nah, dari anjuran utama tadi, kita lanjut ke pesan kedua, yaitu tentang nilai berjamaah. Di sini nih kita bakal lihat kenapa sholat bareng-bareng itu begitu direkomendasikan. Jawabannya, karena ada insentif spiritual yang gede banget. Coba deh, lihat perbandingannya. Pesan kedua ini menegaskan kalau pahala sholat berjamaah itu, dilipat gandakan. Jadi ini bukan cuma soal kumpul-kumpul fisik aja ya, tapi soal ganjaran spiritual yang nilainya itu jauh di atas sholat yang kita lakukan sendirian. Konsep pahala yang berlipat ganda ini langsung nyambung ke pesan ketiga. Kita itu dianjurkan untuk selalu mencari pahala sebanyak mungkin. Ini semacam ajakan, jangan cepat puas sama yang minimalis. Justru kita harus proaktif ngejar ganjaran spiritual yang lebih besar. Oke, kita udah tahu kenapa sholat berjamaah itu penting. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngelakuinnya yang benar? Nah, disinilah fokusnya pindah ke tanggung jawab kita masing-masing sebagai individu untuk mempelajari prakteknya. Pesan keempat ini ngingetin kita kalau sholat berjamaah itu bukan cuma sekedar kumpul bareng loh, tapi ini adalah sebuah praktek yang terstruktur, ada prosedur khususnya yang mesti kita pelajari, ada metodenya gitu. Istilah kuncinya itu tata cara. Ini adalah prosedur yang spesifik dan teratur. Kenapa ini penting banget? Soalnya inilah yang menciptakan harmoni. Tata cara memastikan semua orang gerakannya sama, bacaannya sinkron, dan mewujudkan sebuah kesatuan yang indah banget dalam ibadah. Tadi kita udah bahas tanggung jawab individu, kan? Sekarang yuk kita zoom out sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Ibadah komunitas itu ternyata bukan cuma tugas perorangan loh, ada tanggung jawab kolektif yang harus dipenuhi, supaya sholat berjamaah ini bisa terwujud. Dan pesan yang terakhir ini melengkapi semuanya. Ternyata ada tanggung jawab komunal untuk menciptakan infrastruktur fisiknya. Ini adalah sebuah panggilan buat kita semua untuk membangun atau setidaknya menyediakan masjid, musola, atau ruang apapun yang memungkinkan orang-orang buat kumpul dan ibadah bareng. Jadi di sini kita bisa lihat ada sinergi yang keren banget kan? Di satu sisi, setiap individu bertanggung jawab buat belajar ilmunya, belajar caranya. Di sisi lain, komunitas bertanggung jawab nyiapin tempatnya. Nah, kalau keduanya ini bersatu, barulah salat berjamaah yang ideal bisa benar-benar terwujud. Setelah kita ngebahas kelima pesan tadi, yuk kita tutup dengan sebuah pemikiran akhir. Mari kita renungkan makna yang lebih dalam dari semua ritual yang kita lakukan bersama-sama. Jadi, saya mau meninggalkan satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Bagaimana sebuah ritual bersama yang dilakukan dengan cara yang sinkron dan serempak, gak cuma mengangkat spiritualitas kita sebagai individu, tapi juga secara fundamental bisa memperkuat ikatan di antara kita sebagai sebuah komunitas. Terima kasih sudah menyimak.